Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini kita akan membahas tentang menghakimi orang lain tetapi mengabaikan diri sendiri. Nah saudaraku, dalam Matius 7 ayat 3 sampai dengan 5 tertulis, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, salah satu kecenderungan manusia yang paling halus namun berbahaya adalah merasa diri benar ketika menilai kesalahan orang lain. Kita cepat melihat kekurangan di luar tetapi lambat atau bahkan enggan bercermin ke dalam diri. Nah, Yesus menyentuh inti masalah ini dengan sangat tajam dalam Matius 7 ayat 3 sampai dengan 5 ini, saudara. Yesus tidak sekedar menegur perilaku menghakimi tetapi membongkar akar rohaninya, yaitu kemunafikan dan kebutaan diri. Dalam Matius 7 ayat 3 tertulis, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Nah, Yesus memakai gambaran yang sangat kontras dan hampir lucu ini, saudara. Selumbar dan balok. Humor ilahi ini bukan untuk menghibur, melainkan untuk menyadarkan. Yang pertama, kecenderungan menghakimi orang lain. Dalam Matius 7 ayat 3 tertulis, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Nah, Yesus memulai dengan pertanyaan yang reflektif, saudara. Mengapakah engkau melihat? Artinya, ada kesengajaan dan kesenangan yang tersembunyi dalam mengamati kesalahan orang lain. Yang pertama, mata yang terlatih melihat kesalahan orang. Kata melihat di sini bukan sekedar melihat sepintas, tetapi memperhatikan dengan saksama. Kita sering tajam terhadap dosa orang lain, sensitif terhadap kelemahan sesama, cepat memberi label dan kesimpulan. Ironisnya, ketajaman rohani kita sering aktif keluar, tetapi tumpul ke dalam. Yang kedua, selumbar. Kesalahan kecil yang dibesar-besarkan. Selumbar itu kecil, saudara. Namun di tangan orang yang suka menghakimi, kesalahan kecil bisa menjadi isu yang besar. Kita membicarakan kekurangan orang, mengulang-ulang kesalahan mereka, merasa lebih rohani karena tidak seperti dia. Menghakimi sering menyamar sebagai kepedulian, tetapi sesungguhnya adalah keangkuhan rohani. Nah, yang kedua, mengabaikan diri sendiri. Dalam Matius 7 ayat 3b dan 4 tertulis, "Sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu?" Nah, Yesus melanjutkan dengan tuduhan yang lebih tajam, saudara. "Sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui." Yang pertama, balok, dosa besar yang diabaikan. Balok jelas lebih besar daripada selumbar. Ini berbicara tentang dosa yang lebih serius, sikap hati yang rusak, motivasi yang tidak murni. Namun anehnya, balok ini tidak diketahui. Bukan karena tidak ada, tetapi karena tidak mau dilihat. Yang kedua, kebutaan rohani karena kesombongan. Orang yang sibuk menghakimi sering merasa sudah cukup benar, lebih dewasa secara rohani, berhak menasehati tanpa introspeksi. Dalam Matius 7 ayat 4 menyikapi ironi yang besar, saudara. Karena tertulis, "Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal balok itu ada di dalam matamu?" Yesus sedang berkata, bagaimana mungkin engkau menolong orang lain jika engkau sendiri tidak tertolong? Yang ketiga, teguran keras, kemunafikan rohani.
Dalam Matius 7 ayat 5a tertulis, "Hai orang munafik." Ini salah satu sebutan paling keras yang Yesus ucapkan. Mengapa? Karena tampak rohani tetapi tidak jujur. Berani menegur tetapi menolak ditegur. Mengajar kebenaran tetapi tanpa hidup di dalamnya. Kemunafikan bukan soal sempurna tetapi soal tidak mau mengakui ketidaksempurnaan saudara. Yang keempat, urutan yang benar. Menghakimi diri sendiri lebih dulu. Matius 7 ayat 5b tertulis, "Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, Yesus tidak melarang menolong orang lain. Yesus mengatur urutan yang benar. Yang pertama, introspeksi sebelum intervensi. Injil memanggil kita untuk bertobat sebelum menegur, rendah hati sebelum menasehati, menangis atas dosa sendiri sebelum menunjuk dosa orang lain. Yang kedua, penglihatan yang dipulihkan. Setelah balok dikeluarkan, kita melihat dengan lebih jelas. Kita menolong dengan kasih, bukan dengan kesombongan. Teguran kita membangun, bukan untuk melukai. Orang yang sadar akan dosanya sendiri akan menegur dengan air mata, bukan dengan batu. Nah, sekarang mari kita lihat aplikasi yang praktis dalam kehidupan kita. Yang pertama, dalam keluarga. Mudah melihat kesalahan pasangan atau anak tetapi lupa mengoreksi sikap sendiri. Mulailah dari hati kita. Yang kedua, dalam gereja. Gereja bukan museum orang suci tetapi rumah sakit orang berdosa. Jangan menjadi hakim, jadilah sesama peziarah yang saling menolong. Yang ketiga, dalam media sosial. Budaya menghakimi sangat subur saudara. Sebelum berkomentar, tanyakan, apakah aku sudah bercermin? Yang keempat, dalam pelayanan. Pelayanan tanpa pertobatan pribadi akan melahirkan kemunafikan rohani. Tuhan lebih tertarik pada hati yang remuk daripada lidah yang pasif. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, Yesus tidak memanggil kita untuk hidup tanpa standar, tetapi dengan kasih dan kejujuran. Yesus mengundang kita untuk berdiri di depan cermin firman, bukan di kursi hakim. Nah, mari kita berdoa seperti pemazmur saudara. Dalam Mazmur 139 ayat 23 tertulis, "Selidiki aku ya Allah, dan kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku." Dan kiranya Roh Kudus menolong kita untuk cepat bertobat, lambat menghakimi, setia mengasihi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam pemenang.